Halo teman-teman semua, selamat malam. Cek, suara saya tidak terdengar. Selamat malam semua, gimana kabarnya hari ini? Malam, Kak. Selamat malam, Kak. Malam, Kak. Selamat malam, Kak. Selamat Selamat malam. malam, Kak. Selamat malam, Selamat Kak. malam, Kak. Malam. Selamat malam, Kak. Kalian atau putus-putus ini? Mana temennya sudah pada gabung semua? Nah, teman-teman, aku mau nanya nih, gimana persiapan kalian buat menuju grand final nanti? Karena ini kan hari terakhir kalian bincang genre ya, kalau nggak salah ya. Iya, Kak. Iya, Benar, Kak. Kak. Ini yang terakhir Iya, bincang Kak. genrenya. Gimana persiapannya buat ke grand final? Sudah berapa persen nih? 100%. 100% dong, Kak. 100%. Bila 10. Apa tadi yang bilang 100%. 100. Harus 100. 1000%, Kak. Berapa? 1000%? Persen itu sampai 100 doang ya, sayang. Itu udah terlalu bersemangat sih sampai 1000% persiapannya. Udah nyiapin apa aja kira-kira? Capek mental, Kak. Menyiapkan Mental. amunisi, Kak. Amunisinya apa aja nih? Naisila. Oke, izin sharing ya teman-teman. Sejauh ini amunisi saya yaitu kesiapan mental dan hati dan juga pikiran dan tentu saja pemahaman materi tentang genre karena kita materinya kan banyak ya teman-teman. Tapi kita harus tetap semangat untuk menebarkan kebaikan. Itu aja kalau amunisi dari saya. Keren, 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 keren. Gimana kemarin bincang genre yang sudah beberapa kali kemarin, apa yang kalian dapatkan itu apa sih? Nah, cuman capek kak nungguin di depan laptop, nungguin di depan HP berjam-jam, atau apakah ada apa ya, ilmu baru, informasi baru, atau membuka pandangan kalian? Ada dong, Kak. Iya, Kak. Banyak, Kak. Ya, Banyak sekali yang apa bisa nih? diberikan, Kak. Tentu saja banyak sekali ilmu yang diberikan, Kak. Apa Nanda, coba ilmunya apa? Aku pengen denger deh. Oke, yang pertama ada remaja, kenakalan remaja di Indonesia dan juga genre. Genre itu apa? Genre itu bukan hanya selempang. Yang Ya, kedua,
masalah stunting, anemia, dan juga kekurangan gizi kronis pada 1000 hari pertama itu. Terus ada selanjutnya ada Gati yang kemarin gerakan ayah teladan Ya. Indonesia, dan juga ada yang lainnya. Banyak sekali lah Kak. Saya banyak belajar dari bincang genre kali ini. Berarti nggak nyesel ya join genre karena memang banyak Jelas, sekali ilmu jelas, baru, pengalaman baru, teman baru yang kita dapatkan di sini. Itu bukan? Ini udah presensi semua ini atau ada yang belum? Ya, izin presentasi sebentar ya Kak. Iya, silahkan Nanda. Bagus. Sudah semua presensinya? Belum, Kak. Belum. Baik. Gimana, ada yang mau sharing-sharing lagi nggak? Tadi selain Nanda, apa yang kalian dapatin deh? Saya Kak. Boleh siapa? Aminul Hafid. Oke, terima kasih Kak atas kesempatannya. Mungkin selamat malam buat teman-teman semua. Ah, Gak terasa sudah di bincang genre yang terakhir dan besok kita bertemu di tahap wawancara. Jadi eh, untuk sharingnya saya ingin memberikan informasi terkait perjalanan saya. Dan sebelumnya mohon izin Kak nanti di akhir mungkin di akhir-akhir Zoom saya off cam karena uh, OTW ke Terminal Bagurasi. Jadi malam ini akan OTW ke Jepara untuk besok pagi. See you teman-teman semua. Semangat Terima Aminul. kasih Kak. Semangat Aminul, semangat, 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 semangat. Emang ini Aminul di mana kalau boleh tahu? Di Surabaya Kak. Jauh sekali. Ya, Ini apa besok nggak kecapean ini? buat Kak strong-strong. Buat genre Oh, apapun oh, saya lakukan. gede kalau gitu. Udah semua presensinya? Sudah, Kak. Sudah Kak. Sudah Kak. Kalau gitu kita langsung mulai saja ya. Izin sebentar, Kak, sambil presensi belum berhasil. Oh iya, boleh. Nah, sila ditunggu deh kalau gitu. Permisi Kak, apakah saya boleh bercerita sharing tentang hari ini Kak? Boleh, 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 boleh. Cahaya sambil nunggu. Iya. Siapa tadi? Iya, terima Naysila kasih ya? Kak Ya. atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya ini mohon maaf sekali ya Kak, saya tidak memakai background soalnya saya saat ini memakai HP Kak, tidak membawa laptop. Soalnya saya tadi siang pagi saya berangkat dari Jepara dan ini saya masih di Semarang Kak. Habis melaksanakan tes seleksi mandiri di UNES Kak tadi Kak. Wah, kita doain semoga lolos deh ya. Iya, Cahaya amin. Putra. Ya, terus kemarin juga Kak, saya itu kan habis diterima di Universitas Muhammadiyah Surakarta Kak melalui jalur seleksi rapot. Kemarin saya baru saja ke Solo dan hari ini saya masih di Semarang Kak. Dan nanti subuh saya akan ke Jepara buat ngelaksanain tes GIMRE ini bener-bener capek sekali Kak ini untuk hari ini Kak. Ini sih udah sibuknya ngalahin pejabat deh. Iya Kak, ya seperti itu Kak untuk sharing kali ini. Jadi mohon maaf sekali ya Kak, saya tidak bisa menggunakan background karena kebetulan ini saya di kos kakak saya yang ada di Semarang dan saya memakai HP untuk ini Kak. Ya, tidak apa-apa Cahaya Putra. Besok Iya hati-hati Kak. loh pulangnya. Kalau nggak salah Iya Semarang Kak. jujur ya. Gimana Kak?
Kalau nggak salah Demak ya banjir. Atau mana itu? Oh iya kak, di Kaligawe kak, depannya Eh, Unisula itu banjir rob kak, ya, lumayan ya. tinggi tadi pagi saya pas berangkat. Oke, oke, oke. Ya, ya, ya. Semangat, semangat. Gimana sudah bisa Siap. semua presensinya? Udah, Kak. Terima kasih. Udah, Kak. Oke. Udah Terima semua. kasih ya kak atas Sama-sama. kesempatan yang telah diberikan. Iya, terima kasih kembali Cahya Putra Ramadan. Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Genragers, selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Semoga kalian warahmatullahi sepanjang ini masih terjaga ya semangatnya menuju giliran final nanti dan besok juga kita insya Allah bertemu di wawancara dan juga presentasi seperti itu ya. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk perkenalan diri. Perkenalkan, nama saya Sandi Irham Ramadhani. Saya merupakan bagian dari Forum Genre Kabupaten Jepara. Salam kenal semuanya. Halo, salam kenal Kak Salam Sakti. kenal, Kenal. Kak. Salam Halo, kenal. senang sekali hari ini kita bisa berbincang-bincang ya nantinya dengan narasumber kita yang sangat hebat. Saya coba cek ya, apakah sudah bergabung atau belum Kak Feni Putrinya? Baik, baik, baik. Ternyata sudah ya teman-teman. Nah, Alhamdulillah sepanjang bincang genre ini kalian sudah mendapatkan banyak sekali materi, banyak sekali ilmu, dan juga di genre ini kalian mendapatkan teman baru, relasi baru, berbagi ilmu, dan satu sama lain seperti itu. Oke, karena ini Kak Feni Putrinya sudah hadir, untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Kak Feni Putri. Kepadanya dipersilahkan. Monggo Kak Feni. Untuk teman-teman mohon di-mute dulu ya, biar penjelasan dari Kak Feni bisa lebih jelas seperti itu. Terima kasih. Halo, selamat malam teman-teman. Ini nanti mungkin aku bisa pin aku ya biar kelihatan. Takutnya ada di halaman lain, teman-temannya nggak ngeliat ya. Oke, selamat malam teman-teman. Udah jam berapa nih? Udah mau jam 8 ya? Aduh, Selamat malam, Kak. iya nih, tadi saya udah dengar-dengar sedikit. Kayaknya pada semangat banget nih ya. Udah pada semangat banget untuk kelas terakhir ya. Sebenarnya kemarin cuman ada kendala jadi kita ganti hari ini. Semoga masih excited buat belajar tentang s.id. Oke, mungkin aku langsung sharing aja. Hmm, oke. Oke, udah terlihat ya semua. Hmm. Udah terlihat ya? Aduh, aku nggak kelihatan di sini. Sudah terlihat, Kak. Itu sudah terlihat. Oke, perkenalkan dahulu. Kita kenal sama kata sayang, maka perkenalkan dahulu. Nama saya Feni Putri. Saya adalah bagian dari S.id. Saya bagian marketing dari S.id. Mungkin teman-teman udah sedikit dengar nih S.id gitu ya. Tadi juga link absensinya kan ada S.id apa gitu. Nah, itu bagian dari fitur kita, produk S.id. Nah, di sini saya hadir sebagai S.id. Terus juga sebelumnya saya minta saya ucapkan terima kasih juga nih kepada Genre udah mengundang S.id untuk sesi talk show hari ini. Nah, saya juga senang banget nih sama teman-teman yang excited juga untuk kegiatan hari ini. Di sini ada, kalau teman-teman lihat di sini ada muka saya, beda ya sama yang sekarang. Ini muka saya 3 tahun lalu. Ini muka saya, nama saya. Nah ini yang di belakang ini adalah BioLink atau di S.id disebut sebagai microsite gitu. Nah pada malam hari ini kita akan belajar buat BioLink juga nih kayak punya saya. Tapi teman-teman pasti buatnya lebih kreatif lagi, lebih bagus lagi. Kalau saya kan cuman
biasa aja kayak gitu. Nah, di belakang ini kalau teman-teman pengen cari tahu bio link saya atau microsite saya, ada di sini nih, s.id garis miring Feni Putri. Nah, itu teman-teman cari di browser, itu akan muncul microsite saya gitu. Jadi pada siang lagi kan ya. Pada malam hari ini, pada malam hari ini kita bakal belajar buat microsite, bikin linknya, terus linknya bisa di-share segala macam gitu. Kali ini mungkin lebih santai aja ya. Kita lebih santai aja, teman-teman mau sambil ngopi, sambil ngemil juga nggak apa-apa biar nggak ngantuk gitu. Karena nanti juga selanjutnya kita akan demo langsung nanti laptopnya atau handphonenya bisa dipakai. Kita akan tutorialin buat microsite bareng-bareng gitu. Nah, tapi sebelum itu mungkin aku mau eh ada sedikit apa ya, bridging dulu kali ya tentang personal branding karena memang tema hari ini personal branding gitu. Nah, personal branding saatnya tampil dan berarti. Oke. Nah, kalau kita lihat di next, nah teman-teman udah pernah denger kan ya personal branding? Sudah denger, udah aware banget sama kalimat personal branding. Apa sih personal branding gitu? Jadi kalau menurut versi saya adalah personal branding itu gimana kita menciptakan identitas kita gitu. Tujuannya ya biar orang tahu siapa kita gitu dan apa yang ingin kita ciptakan di branding kita gitu. Nah, di mana sih kita biasanya melakukan personal branding gitu. Nah, kalau lihat saat ini, tempat yang paling strategis banget dan yang pasti gratis itu adalah di media sosial. Bentar. Nah, pasti tempatnya itu di media sosial gitu kan, di mana bikin media sosial kayak TikTok, Instagram gitu-gitu kan gratis kan, buatnya gratis dan konten-kontennya banyak banget gitu. Teman-teman pasti udah aware sama influencer gitu, selebgram, seleb TikTok segala macam itu kan salah satu bagian dari personal branding mereka gitu. Nah, di sini ada nggak nih teman-teman yang mungkin tertarik pengen jadi influencer gitu atau udah ada yang jadi influencer gitu. Nah, itu sekarang tuh udah zamannya kayak gitu deh. Jadi bisa kalian manfaatin. Nah, ini ada di layar sini ada gambar orang-orang. Di sini teman-teman pasti udah aware nih, udah pernah ngeliat apalagi kalau misalkan cewek-cewek yang beauty, Tasya Farasya, terus Tanbon, terus siapa nih Winda, terus Jerome gitu. Nah, mereka kan yang kalian tahu mereka punya sectionnya masing-masing gitu. Misalkan Tasya Farasya yang memang di beauty, terus Winda di gaming segala macam. Nah, ini adalah orang-orang yang sudah menerapkan personal branding. Semuanya sama, mereka terkenal di sosial media, mereka bangun branding mereka di sosial media, eee, tapi ada tapi mereka ini berbeda dalam section-nya. Misalkan si Tasya Farasya ya beauty gitu ya, terus si Windah gaming, itu jadi beda-beda. Terus si Jerome lebih ke education. Nah, mereka ini punya satu kesamaan, walaupun mereka beda-beda cara mereka mempersonal branding-kan diri mereka di media sosial, walaupun beda-beda, tapi ada satu yang sama. Nah, apa? Yaitu mereka fokus sama satu konten gitu. Misalkan Tasya Farasya ya udah kontennya dia, cara dia membranding itu sebagai influencer dalam beauty gitu. Terus Windah dalam gaming gitu. Kita kan nggak pernah lihat juga kan, misalkan si Tasya Farasya berubah jadi gaming gitu, streaming games gitu kan, enggak kan. Jadi dia fokus kepada satu yang mereka tekuni gitu, emang passion dia gitu. Jadi yang digambar ini mereka fokus sama apa yang mereka pengen brandingin gitu. Jadi nggak lempar sana lempar sini gitu. Jadi kalau misalkan kita mau nonton streaming games, pasti kita
carinya Windah atau misalkan kita cari di Google di YouTube gitu nanti muncul ada si Windah ada si ABC gitu nggak mungkin kan yang muncul Tasya Farasya gitu kan nggak mungkin yang muncul si Jerome gitu jadi udah ada brandingnya di media sosial ataupun di internet gitu nah itu juga jadi tension buat kalian yang dimana eh kita ini deh, mungkin kita refleksikan diri kita sekarang gitu. Kita lihat, ini kan lagi on cam ya, kita coba lihat diri kita sendiri nih di layar. Kita mau jadi apa gitu, kita mau membranding apa gitu. Apalagi kalian kan ini orang-orang yang di dalam sini kan orang-orang yang memang sudah terpilih kan, sudah terseleksi gitu. Jadi kalian tuh orang terpilih dan udah ada tujuannya gitu, udah ada jalannya. Jadi dari kalian sekarang coba deh pikirin gitu, lihat di layar kalian sendiri, lihat muka kalian sendiri atau di kaca. Kalian mau branding apa sekarang? Mulai sekarang mau branding apa di media sosial, mau branding apa di internet gitu. Mulai dari sekarang misalkan aku suka ngegambar, aku suka coret-coret di iPad segala macam. Nah, itu bisa kamu kembangin gitu, kamu bisa branding diri kamu kalau misalkan kamu suka gambar gitu. Misalkan juga kalau misalkan kamu nggak ada bakat ya, kayak aku ya, aku nggak ada bakat, gambar nggak bisa, nyanyi nggak bisa, nggak ada bakat. Tapi aku eh, bekerja sebagai marketing yang dimana aku harus jago bicara gitu, aku harus jago negosiasi, aku harus jago dalam komunikasi dan juga menyampaikan informasi tentang perusahaan yang eh, yang aku jalani saat ini. Aku saat ini aktif sebagai speakers di workshop ataupun di online kayak gini, online webinar. Nah, di situ aku kembangin branding aku sebagai apa ya bahasanya, aku tuh kayak lebih membranding diri aku untuk menjelaskan tentang personal branding ataupun UMKM gitu, aku ngejalanin gimana aku harus cara bicara aku dengan kalian yang di sini personal branding dengan cara bicara aku dengan para UMKM gitu, itu tuh beda gitu. Nah, di situ aku bangun branding aku di situ. Aku harus eee, apa, bentuk apa yang pengen aku sampaikan tuh biar biar bisa dimengerti sama orang. Nah, di situ aku bisa masukin informasi-informasi yang aku punya ke dalam bio link aku untuk aku branding kayak gitu. Nggak muter-muter ya, sorry ya. Semoga kalian paham. Nah, oke, next-nya kita fokus ke sosial media. Tadi udah fokus ke personal branding, udah selanjutnya jadi ada personal branding, yang kedua ada sosial media. Nah, kalian pakai sosial media tuh untuk apa sih? Pasti yang pastinya tuh saat ini buat berbagi kegiatan gitu ya, apalagi sekarang kan kalian genre nih, pasti berbagi kegiatan, genrenya, kalian ngapain aja gitu, atau juga buat have fun sama teman-teman gitu ya, kan biasanya upload story, upload postingan kayak gitu-gitu. Nah, gimana caranya biar kita manfaati nih si media sosial sebagai media kita untuk melakukan personal branding yang tadi udah aku jelasin sedikit gitu. Nah, kini waktunya untuk memanfaatkan media sosial untuk membangun personal branding. Nah, oke, bagaimana sih cara memulainya gitu kan. Kalau misalkan kayak, "Kak, ngomong terus," gitu, gimana nih cara mulainya gitu kalau kebanyakan kalau cuma dikasih informasi aja tapi nggak tahu caranya, nggak tahu step langkahnya harus gimana, kan percuma juga gitu. Nah, di sini aku bakal kasih sedikit informasi, ngasih sedikit tips kali ya, tiga tiga cara, menurut versi aku gitu. Nah, yang di mana yang pertama nih, kita bisa bangun citra yang unik dan otentik. Ini kita udah masuk ke media sosial ya teman-teman.
Jadi mulainya itu dari diri kita, bangun citra yang unik dan otentik yang dimana kita menjadi diri kita sendiri di media sosial gitu, bukan menjadi seperti orang lain gitu. Misalkan kalian memang passionnya di A, tapi kalian tertarik B, padahal jati diri kalian tuh bukan di B gitu. Itu kan sama aja ngebohongin diri sendiri. Jadi kita harus punya jati diri kita sendiri gitu, punya nilai yang otentik dari diri kita. Terus kalau udah dari diri kita udah oke gitu ya, terus selanjutnya kita, mengatur strategi konten. Nah, kalau untuk membangun personal branding kan pasti harus memberikan konten, ada yang konten konten yang harus disampaikan gitu, kalau enggak ya orang juga nggak tahu gitu kan. Nah, biasanya kalau di media sosial itu rajin upload konten-konten terkait nih, misalkan, tentang diri kalian ya, misalkan kalian, jago nyanyi gitu, kalian bisa upload mungkin, kalian lagi cover gitu ya, yang lebih proper gitu, yang lebih bagus, atau mungkin kalian punya, apa, achievement di bidang akademik segala macam, itu kan juga bisa dimasukin. Terus mungkin, lebih ke sekarang kali ya, kan kalian udah masuk ke dalam genre dan kegiatannya tuh padat banget gitu ya, semua kegiatan kalian lakuin. Nah, itu kan juga bisa dijadiin sebagai konten gitu. Jadi harus kita aturlah strateginya kayak gimana, jangan terlalu banyak juga kita oversharing juga nggak bagus, tapi juga jangan terlalu sedikit gitu sharingnya. Lama-lama orang juga lupa gitu malah, nggak inget siapa kita gitu, jadi so-so lah gitu. Terus yang terakhir sebentar. Oke, sorry ada gangguan, biasalah kalau di rumah ya. Ada aja gangguannya. Oke, yang ketiga, ini saya kuningin ya kalau teman-teman lihat, ini kuning kenapa nih? Kuning beda sendiri. Ini yang jadi highlight, untuk kegiatan hari ini. Yang terakhir itu mengisi bio link pada profile gitu. Jadi bio link pada profile. Contohnya kayak gimana sih? Contohnya kayak gini nih. Nah, oh ini, oke, nih contohnya kayak gini. Kita sekarang fokus ke Instagram dulu kali ya, sosial medianya, sosial media Instagram. Nah, kalau kalian edit profile, di sini kan ada masukin link buat bio link gitu, namanya bio link. Jadi linknya tuh ada di bio gitu. Nah, ini kita bisa manfaatin link, kolom link yang ada di media sosial kita, terutama Instagram, itu kita pakai kayak gini nih, kayak si Yurisa nih. Jadi ada, dia Yurisa ini seorang influencer gitu ya. Nah, dia itu memakai, bio link gitu ya, bio link @id, garis miring Yurisa KS. Nah, ini saat orang buka profilnya dia pasti klik bio link-nya akan mengarah ke bagian kanan ini nih. Oh, ternyata dia Yurisa ini public figure. Oh, ini Instagram-nya, ini TikTok-nya, ini blog-nya, ini foto-foto, photoshoot-nya dia yang kerjasama dengan brand lain gitu. Nah, di situ kan informasinya lengkap banget. Nah, itu kalian tuh bisa ngikutin kayak Yurisa gitu. Nih contohnya. Nah, ini yang Yurisa lakukan saat ini adalah salah satu fitur dari As.id yaitu microsite gitu. Biolink itu bahasa generalnya teman-teman, bahasa generalnya, bahasa bahasa universe-nya itu biolink gitu. Tapi kalau di S.id, produknya kita sebut sebagai microsite gitu. Nah, soalnya nanti selanjutnya saya akan nyebutinnya microsite nih. Jadi teman-teman jangan kebalik, biolink apa, microsite apa. Sama gitu. Biolink tuh bahasa universe-nya, microsite itu nama S.id-nya, nama di S.id-nya gitu. Nah,
kita akan sama kayak Yurisa kayak gini ya, mengisi bio link kita, terutama di Instagram, dan ini juga salah satu apa kewajiban ya, kewajiban syarat ya di dalam genre untuk memasukkan bio link teman-teman ke dalam eh masukin link microsite teman-teman ke dalam bio link Instagram gitu. Instagram ya, kita sekarang fokusnya ke sosial media Instagram. Nah, kan kita belum punya ya bio linknya ya. Nah, sekarang kita waktunya untuk demonstrasi, untuk buat. Oh, ini summary dikit aja. Kenapa sih pakai Stut.id? Yang pasti memperkenalkan siapa kamu, informasinya udah pasti update gitu ya. Kamu bisa edit setiap saat, terus juga domainnya pendek, karya anak bangsa, dan pastinya ini gratis. Itu. Nah, ini kita sekarang udah masuk ke s.id. Jadi s.id itu teman-teman mungkin ada yang udah tahu, mungkin ada yang belum. S.id itu apa gitu ya. Jadi s.id itu platform di browser ataupun sekarang kita ada di Play Store. Jadi di dalam s.id itu ada dua fitur. Yang pertama short link yang kalian isi absensi itu ya. Itu kan misalkan itu link absensinya di mana? Di Google Form gitu. Nah, di short dipendekin pakai s.id. Itu fitur link shortener. Nah, yang kedua si microsite s.id. Nah, pada malam ini kita bakal fokus kepada microsite-nya aja. Kita bakal bareng-bareng buat microsite-nya gitu. Nah, ini summary dikit link shortener. Ini microsite. Ini beberapa genre yang udah pakai microsite, terus juga beberapa influencer juga yang udah pakai microsite, terus linknya ditaruh di bio Instagram. Terus juga selain personal branding kita juga bisa buat semuanya ya gitu. Namanya juga bio link itu multifungsi. Di sini juga banyak banget kayak government, terus UMKM, terus kampus ataupun event mereka pada menggunakan microsite, terus linknya dimasukkan ke dalam bio Instagram. Nah, mungkin genre juga sudah menggunakan microsite dan dimasukkan ke dalam bio Instagram. Nah, kita akan lakukan hal yang sama seperti ini. Itu. Nah, oke, sekarang kita langsung demo ya, teman-teman. Bukan demo DPR ya. Kita akan demonstrasi langsung untuk membuat microsite. Nah, teman-teman bisa siapin device-nya. Device-nya boleh laptop, boleh handphone, boleh semuanya aman gitu. Nah, kita ke Google ya. S.id. Kayak gini. Oke. Kita ke S.id, teman-teman ya. Kita ke browser, ke S.id. Sebenarnya saya tuh lebih suka jadi pembicara anak-anak muda kayak gini nih. Karena kalian tuh udah pasti paham deh tentang teknologi gitu. Jadi saya nggak capek ngulang berapa kali gitu, dan yang pasti kalian juga lebih kreatif gitu. Saya harap juga kayak gitu ya kalian juga ya. Oke, kita ke browser, kita ke s.id. Oke. Udah ke s.id, di sini di kanan atas, di sini ada login atau regis, kita klik aja. Terus continue with Google. Nah, habis continue with Google, pilih email yang pengen dipakai gitu ya. Ini saya ambil salah satu email. Nah, di sini, ini kan teman-teman banyak yang belum buat ya, jadi belum buat akun, jadi nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, ini kita checklist aja dua-duanya. Oke, kita udah checklist dua-duanya, terus langsung kita klik continue. Nah, udah masuk ya sampai sini ya. Ya, udah oke ya semua teman-teman. Ini kita bisa kasih reaction nggak sih? Mungkin kalau Zoom nggak bisa ya.
Kalau udah bisa kasih reaction jempol gitu. Biasanya saya kayak gitu sih. Biar sama-sama tahu. Oke, udah sampai sini. Ini udah jadi akun s.id-nya. Udah jadi ya akun s.id-nya. Jadi gampang banget buat akun, tapi kan baru buat akun, belum buat microsite-nya gitu ya. Jadi untuk buat akunnya udah jadi gitu ya. Tadi bisa login with Google, aku lupa. Tadi bisa login with Google atau login dengan email, boleh. Dua itu boleh, Google, email boleh gitu. Nah, kalau udah nyampe sini udah oke ya. Udah nyampe sini, biasa di garis 3 sini. Nah, ini kita langsung ke microsite. Kita ke microsite ya teman-teman ya. Nah, udah nyampe sini ya. Nah, kalau udah nyampe sini, kita klik create new. Nah, udah nyampe sini. Bentar. Oke, udah nyampe sini, udah create new. Terus, jadi untuk membuat microsite ini cuma 3 langkah. Pilih tipe, pilih tema, tentuin nama URL. Cuma 3 itu doang aja. 3 ini doang aja ya. Nah, pertama, pilih tipe microsite. Yang pertama personal branding, karena kita temanya hari ini personal branding, jadi bikin personal branding. Oke, habis bikin personal branding, pilih personal branding, terus kita klik continue. Nah, sekarang tahap kedua nih. Yang kedua kita bisa pilih tema. Ini bisa kita klik yang basic. Ini kan kayaknya kan cuma dikit ya, kok cuma 6 ya temanya. Enggak. Di sini ada tema opsional. Nah, kita klik. Tapi untuk ke tema opsional, untuk bisa ngeklik ke tema opsional, kita harus klik dulu nih salah satunya. Kita bisa klik basic, baru kita ke tema opsional. Nah, di sini banyak banget nih. Di sini kalian kalau nge-scroll ini nggak ada ujungnya, soalnya banyak banget gitu. Nah, karena pusing ya, nanti milihnya bingung sendiri gitu. Jadi pilih dulu aja yang ada, tapi nanti bisa diganti. Tuh, kita pilih dulu ya. Sekarang aku ambil yang ini. Nah, kalau di laptop tuh ada previewnya di sebelah kanan. Tapi kalau di handphone tuh biasa di kanan atas tuh ada tombol merah. Nah, itu buat previewnya gitu. Tapi kalau di laptop langsung kanan kiri. Nah, udah pilih tema, udah oke ya, udah pilih tema ya, udah nyampe sini ya semuanya ya. Oke, kalau udah pilih tema, kita klik continue. Nah, ini tahap yang ketiga nih, tahap terakhir. Di tahap ketiga itu ada microsite name sama microsite URL. Bedanya apa? Microsite name itu buat ganti yang hello ini nih. Nah, karena ini personal branding, jadi pakai nama kita ya, nama sendiri. Kayak gini. Jangan nama orang lain, jangan nama temen gitu ya. Karena ini kan personal branding. Jadi nama kita. Jangan nama kartun, jangan nama anime, tapi nama kita sendiri gitu. Nah, jadi microsite name-nya udah gitu ya. Nah, di bawahnya ada microsite URL. Ini apa sih? Jadi ini adalah kita membuat linknya. Kita buat link untuk kita share. Tadi tuh kayak s.id/yurisaks, s.id/Feni Putri gitu. Itu namanya microsite URL gitu. Nah, ini kita juga buat. Tapi s.id slash-nya nggak usah ditulis lagi karena ini udah ada, tinggal nama kita. Nah, s.id /Feni Putri kan tadi udah ada. Nah, coba deh saya mau buat lagi. Kayak gini, bisa nggak? No, merah. Jadi teman-teman, kalau case-nya pas saat buat merah kayak gini, berarti tandanya udah ada yang punya.
gitu. Jadi teman-teman bisa tambahin angka atau tambahin kata lagi itu. Nah, microsite URL namanya link. Link itu nggak ada spasi, jadi teman-teman jangan ada spasi di depan, di belakang, di tengah, jangan ada spasi. Nanti merah terus ya, jangan ada spasi kayak gini nih, tuh. Jangan ada spasi, jangan ada simbol, simbol bintang, simbol pagar, segala macam jangan ada. Jadi benar cuman pure nama sama angka gitu ya. Nah, ini kalau saya jadiin kayak gini, Feni Putri 18. Oh, udah ada yang punya. Feni Putri 11. Nah, udah tombol hijau, udah hijau begini berarti ini tersedia dan bisa kita pakai gitu. Jadi teman-teman bisa dicoba ya namanya ya. Karena ini personal branding, jadi saya harap Microsoft URL-nya pun juga nama kalian gitu. Kalau udah nyampe sini, saya nggak bisa ngelihat kalian sih ya. Saya harap udah ngikutin ya, udah nggak ada yang ketinggalan gitu. Nah, udah yang terakhir kita klik finish. Nah, kita selesaiin captcha dulu ya kalau kita tuh human. Oke, item that spin. Nah, kalau udah selesaiin captcha, nah udah jadi deh microsite-nya. Gampang kan? Udah selesai? Enggak dong. Karena ini udah jadi, kita skip aja nih. Tapi kan ini udah jadi tapi template gitu. Belum ada isinya gitu kan, belum ada isi yang sesuai sama kita. Jadi sekarang adalah tahap terakhir yaitu untuk mengedit microsite. Ini step terakhir ngedit microsite gitu ya. Tadi kalau teman-teman lihat microsite saya s.id/Feni Putri template banget gitu. Tapi saya harap teman-teman nggak kayak saya gitu, lebih kreatif apalagi kalian kan banyak ininya ya kegiatan. Nih, mungkin saya liatin Feni Putri. Nah, di sini kan template banget ya, tuh cuman foto-foto segala macam. Nah, nanti teman-teman bisa masukin lebih banyak gitu. Nah, oke, sekarang kita mulai ngedit. Semoga nggak ada yang ketinggalan ya, teman-teman ya. Oke, kalau misalkan ada kendala boleh di kolom chat, terus mungkin dari tim genre bisa bantu jawab gitu ya. Oke, sebentar. Oke, wait, ini. Selanjutnya kita bakal edit microsite. Nah, yang pertama harus kita lakuin adalah kita ke profile. Sorry. Kita ke profile ya teman-teman, kita ke profile, habis itu kita klik aja nih, tek, gitu. Karena ini udah ada kan profile dari di halaman sini kan ya. Kita klik profile. Nah, di sini kita masukin foto kita. Jadi yang bulat ini kita langsung pilih select image gitu ya. Habis itu klik choose image itu. Kita kelihatan nggak nih? Belum. Nah, di sini kita pilih gambarnya ya. Nih, misalkan ada saya. Karena ini lagi-lagi temanya personal branding, jadi pastikan foto kalian ya, teman-teman. Jangan foto Patrick nanti yang dimasukin, foto SpongeBob nanti. Jangan ya, teman-teman. Masukin foto kalian karena ini personal branding gitu ya. Jadi bisa dimasukin foto kalian. Nah, ini habis itu kita crop aja kayak kita bikin foto profile di WhatsApp gitu ya. Kita crop aja sesuaian yang mana.
Habis itu kita pilih. Nah, langsung tuh kalau di laptop previewnya ada di kanan, jadi langsung ke ganti gitu. Nah, tuh langsung ganti foto profilnya, teman-teman juga bisa ganti foto profilnya gitu ya. Bebas mau apa aja, tapi yang pasti muka kalian ya, jangan kartun, jangan idol kalian gitu. Pastiin muka kalian. Terus di sini ada profile name, nama kalian ya, pastiin nama kalian. Terus yang kedua ada profile description. Nah, ini kalian bisa jelasin deskripsi siapa kalian. Misalkan kalian saat ini mahasiswa, bisa dijelasin saya mahasiswa jurusan teknik mesin gitu. Dimasukin aja. Kalau saya marketing aja kayak gini. Nah, gitu. Kalau teman-teman mau yang lain bisa, misalkan kalian ada passion gitu, passion di bidang A gitu, kalian bisa masukin di profile description gitu. Jadi profile description-nya bisa diisi biar tahu siapa kalian ya, biar nggak bingung ini kalian sebagai apa gitu. Kalau kalian bingung kayak saya apa ya sebenarnya gitu, mungkin bisa tulis apa ya, finalis kali ya, finalis genre kayak gitu lah. Gitu. Oke. Deskripsi udah done gitu ya. Nah, di sini kan ada first link, second link, last link. Ini sebenarnya kita hide aja nih, hijaunya kita matiin aja. Set, set gitu. Kosong, nggak ada apa-apa. Nggak dong. Nah, di sini ada item-item nih teman-teman nih. Yang kotak panjang. Ini kita klik aja add new component. Nah, di sini adalah banyak fitur-fitur yang bisa ditambahin ke dalam microsite gitu. Jadi, misalkan kita mau ambil image aja dulu nih. Oh, wait. Jadi di add komponen itu ada dua, ada image sama image slider. Bedanya apa? Kalau image itu satu previewnya gede, kalau image slider itu kayak kalian postingan Instagram tahu ya. Kalau postingan Instagram kan postingan lebih dari satu kan digeser-geser tuh. Nah, ini namanya image slider gitu. Nah, di sini, di image ini kita salah satu ya. Di image ini kalian bisa masukin foto-foto kegiatan. Misalkan sekarang kan lagi di genre nih, mungkin bisa masukin foto-foto kegiatan saat di genre. Atau kalian punya passion di bidang A, misalkan kalian jago gambar gitu ya kayak tadi, kalian bisa masukin karya-karya kalian ke dalam image slider ini. Dan ini bisa sampai 10. Gitu. Ini misalkan ya saya masukin aja di sini. Nah, tuh. Ini bisa sampai 10 geser, tapi kayak mungkin kalian mikir, "Kak, kayaknya 10 gambar kurang deh. Saya punya banyak banget ini apa, achievement, saya punya banyak banget kegiatan gitu. Kayak 10 gambar kurang gitu." Nah, tenang aja, nanti kalian bisa ke add new komponen, kalian ambil lagi image slider, kalian klik lagi, nambah lagi gitu. Jadi don't worry kalau misalkan foto-foto dokumentasi yang pengen kalian upload itu banyak gitu. Oke, ini nanti mungkin kalian juga paham ya, tinggal nambah-nambah lagi gitu ya nanti di apa tinggal geser-geser. Oke, image slider udah, kita ke add new komponen lagi. Jadi semua yang mau kita masukin kita ambil di add new komponen. Di sini ada countdown, ada maps gitu ya. Kalian juga bisa bikin CV loh di sini loh teman-teman. Jadi tinggal isi kolom-kolom aja kayak pendidikan, skill, segala macam. Nah, nanti habis ngisi-ngisi, udah deh jadi CV ATS gitu. Tapi karena sesi kali ini bukan sesi membuat CV, jadi saya nggak bakal ngejelasin ini. Tapi kalian bisa coba-coba yang pengen buat CV. Gitu. Di sini ada juga sosial media gitu ya, dan lain-lain. Di sini ada link juga. Jadi link ini, misalkan kalian tadi tuh
mau LinkedIn bisa masukin ke sini, sosial media Instagram bisa masukin ke sini. Atau kalian punya blog kayak suka nulis nih, mungkin di sini ada yang suka nulis, blognya bisa masukin ke sini gitu, diisi aja gitu. Kita add new komponen lagi. Nah, ini ada satu mungkin ya, saya pengen kasih tahu. Jadi di sini ada fitur embed. Ini kayaknya fitur yang paling saya suka dan ini fitur yang sangat sangat relate dengan personal branding. Sangatnya sampai 2 kali. Sangat-sangat relate gitu ya. Yang dimana fitur embed ini kalau kita klik, nah dia itu support apa? YouTube, YouTube video. Kita bisa masukin, kita punya, mungkin kita pernah upload video di YouTube, kita pernah upload video di postingan atau video atau postingan di Instagram, TikTok segala macam. Kita copy linknya, kita masukin ke dalam embed. Nanti langsung jadi preview dari postingan kalian gitu. Nih contohnya misalkan, oke, saya mau ambil di mana nih? Misalkan saya mau ngambil postingan di Instagram. Nah, mungkin teman-teman bisa cari Instagram teman-teman ya, postingannya apa gitu ya. Oke, ini misalkan di sini kita oke, zoom. Oke. Nah, saya udah copy link postingan nih. Saya udah copy. Set. Nah, saya copy, saya masukin ke embed. Nah, di sebelah kanan ini langsung preview dari postingan yang udah kita copy linknya gitu tuh, lihat langsung kan. Nah, teman-teman kan pasti disuruh posting di sosial media ya. Nah, di situ teman-teman bisa copy aja link postingan kalian terus dimasukin ke dalam embed. Nah, nanti langsung muncul previewnya gitu. Instagram, YouTube, Twitter, TikTok, SoundCloud gitu ya. Nah, Spotify, apalagi nih zaman sekarang suka bikin playlist, Spotify playlist gitu kan. Bisa dimasukin ke dalam fitur embed gitu. Jadi, teman-teman bisa coba-coba lah ya. Gitu. Yang pasti kalau saran dari saya, masukin postingan yang memang relate dengan bio link kalian. Misalkan itu kan salah satu tadi tuh yang udah saya jelasin kayak tadi Tasya Farasya, Windah segala macam gitu ya. Mereka fokus sama satu passionnya dia gitu dan teman-teman juga bisa kayak gitu diterapin. Misalkan di microset teman-teman pengen ngejelasin kalau kalian itu jago public speakingnya jago gitu dan kalian udah menang beberapa kompetisi. Nah, itu bisa dimasukin yang relate sama hal tersebut gitu. Seperti itu. Oke, embed udah. Ini jadi kalian di sini di komponen ini kan komponen ya. Kalian itu kalau ngedit nggak perlu klik save. Jadi kayak tek 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 udah langsung auto save gitu. Nah, geser sedikit ke setting. Nah, di setting itu yang tadi saya udah bilang, misalkan teman-teman mau ganti tema, nah ini bisa tuh diganti aja sesuai mood teman-teman gitu. Terus di setting ini lebih ke preview sih. Sebenarnya setting ini lebih ke visual dari microset kalian tuh pengen dipermanis kayak apa gitu. Ini kalian bisa scroll-scroll aja gitu ya. Nah, kalau di settings jangan lupa klik save change gitu. Oh iya, kalau di komponen kalian nih kayak gini nih. Misalkan kayak, aduh, kayaknya embednya mau saya taruh bawah. Ini kita klik aja nih. Set, kita taruh mau kemana. Nah, bakal turun. Gitu. Jadi, kalian mah pasti udah paham lah, udah lebih jago gitu ya. Nah, komponen udah, settings udah gitu ya. Udah oke semua gitu ya. Nah, di sini tombol share. Sorry. Di sini tombol share ya.
di kanan atas tombol share gitu ya. Nah, coba copy di copy linknya. Ini copy link tuh yang ke copy ini s.id/pennyputri1111 itu yang tadi kita buat. Nah, di copy teman-teman bisa masukin ke dalam kolom chat gitu ya. Jadi satu sama lain saling tahu nih. Oh, ternyata microset dia yang A. Oh, ternyata microset dia yang B gitu. Jadi bisa saling sharing intip-intipan microset satu sama lain gitu loh. Di boleh taruh di kolom chat gitu. Oke. Mungkin kalau dari saya itu aja ya, nanti teman-teman bisa edit lagi microsetnya. Nah, oke, informasi terakhir ini berkaitan sama hadiah ya. Jadi mungkin nanti dari apa? Oke, gimana nih? Oke. Jadi saya pengen teman-teman ini challenge ya. Teman-teman bisa buat microsite-nya gitu ya. Mungkin nanti ada rekapan untuk buat microsite-nya sama dari kakak genrenya gitu ya. Habis buat microsite, oke, oke, sorry. Jadi ini challenge semuanya bisa buat microsite ya. Tadi ya microsite-nya dipercantik. Microsite yang sesuai dan relate dengan personal branding kalian. Terus kalian bisa masukin ke bio Instagram gitu ya. Terus juga tadi kan kita udah bahas ini nih. Kita udah bahas, let's see. Nah, kita udah bahas ini nih, cara membangun personal branding di media sosial gitu. Tadi caranya mengisi bio link. Jadi nanti teman-teman yang microsite udah jadi tadi tuh dimasukin ke dalam bio Instagram gitu ya. Terus saya juga pengen teman-teman bisa buat konten video tentang personal branding. eh Terus diupload di Reels Instagram gitu ya. Kontennya tentang apa? Jadi kontennya tentang personal branding. Kalian menjelaskan personal branding itu apa gitu ya. Bisa nyontek-nyontek dari materi saya juga boleh. Terus di akhir video teman-teman bisa kasih suggest ke audiens untuk memulainya dengan microset.s.id dan menampilkan microset kalian gitu. Jadi kalian ngejelasin personal branding bukan hanya menjelaskan aja, tapi memang kalian pun juga penggunanya gitu. Jadi audiens lebih aware sama konten kalian karena memang kalian sudah menikmati manfaatnya gitu. Mungkin nanti kalau challenge itu mungkin dari admin dari kakak genrenya bisa ngejelasin secara detail, tapi itu summary sedikit challenge yang eh, aku kasih ke kalian. Nah, challenge-nya bukan sekadar challenge aja ya teman-teman, tapi juga, oh ya nih. Contoh-contohnya ya genre-genre kelihatan nggak sih? Nih misalkan kayak gini nih. Halo sahabat Gen Rangers. Tuh. Nah, hari ini kayak gitu-gitu ya. Bikin personal branding gitu, bikin video personal branding segala macam. Ini mah gampang lah teman-teman mah udah pasti bisa. Tahu nggak sih? Gitu. Nah, eh jadi kita bakal milih tiga microset favorit. Dua microset yang paling bagus ya, dua microset paling bagus, pria dan wanita masing-masing satu. Sama satu ada eh, konten terbaik atau video terbaik gitu. Video terbaik tuh bukan berarti dia likes-nya paling banyak, komennya paling banyak, enggak. Tapi dari sisi kita yang ngelihat videonya, oh effort gitu ya, kontennya sangat menarik, sangat
pesannya sangat dapat ke audiens kayak gitu. Nah, itu akan dapat apa? Peserta favorit gitu, video favorit, konten favorit. Jadi ada tiga, microsite terbaik ada dua, sama yang favorit satu. Nah, ini nanti tiga orang ini bakal dapat merchandise eksklusif dari s.id gitu ya, dengan jumlah yang lebih besar gitu. Tapi peserta lain pun ya, karena kalian semua ini ada berapa ya? 30 ya? Sisa dari tiga itu kan juga pasti buat konten video gitu ya, ada effort buat konten video, buat microsite gitu. Nah, sisanya kalian tetap dapat microsite dapat merchandise dari s.id tetap dapat gitu ya, tapi mungkin berbeda dengan yang tiga pemenang yang udah tadi aku jelasin gitu. Jadi tetap kalian bakal dapat benefit merchandise gitu, cuman dengan isi yang berbeda gitu. Jadi saya harap teman-teman juga bisa coba buat video dan microsite-nya gitu, karena ini lagi-lagi kan memang relate ya dengan genre gitu. Oke, mungkin kalau teman-teman pengen cari referensi video-video dari genre-genre sebelumnya, bisa ke Instagram nih. Instagram s.id di home.s.id. Terus di tag-nya ini, kalian bisa scroll, ini emang agak banyak. Scroll-scroll ke bawah, ini tuh ada video-video genre. Nih, video-video genre tuh banyak banget ya, sampai ke bawah-ke bawah. Jadi mungkin itu bisa jadi referensi kalian juga dalam membuat video gitu. Oke, adalah teman-teman bisa follow Instagram s.id ya. Di sini Instagram s.id bukan hanya memposting tentang informasi, tapi juga ada ilmu-ilmunya, sama itu tuh suka banget ngadain giveaway gitu. Nah, ini yang lagi jalan nih giveaway-nya nih. Giveaway-nya sampai 25 Mei, sampai 2 hari lagi. Ini ada SID giveaway time. Jadi ini cuman ngisi aja di kolom chat gitu. Kalian jawab teka-tekinya, masukin ke dalam kolom chat gitu. Nah, nanti yang menang bakal dapat hadiah 150 untuk 3 orang. Kan lumayan ya. Jadi kalian bisa follow, bisa coba ikutan. Siapa tahu menang gitu. Oke, mungkin kalau dari saya itu aja. Kalau misalkan ada yang mau bertanya, boleh banget. Oke, thank you. Baik, terima kasih banyak buat Kak Feni Putri ya yang sudah memberikan kita banyak ilmu pengetahuan pada hari ini, terutamanya adalah tentang personal branding, tentang bagaimana cara kita membangun personal branding itu di Instagram. Kuncinya kalau kata Kak Feni tadi sih satu ya, harus fokus pada satu tujuan gitu. Nah, teman-teman di sini ada yang ingin bertanya, untuk bisa menurunkan tanya dulu ya. Nanti saya hitung. Boleh bisa membuka berapa pertanyaan, Kak? Oke, kita open 3 dulu kali ya. Open 3 dulu aja. Boleh Aminul Hafid sebelumnya diturunkan dulu tangannya. Baik. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Silahkan yang ingin bertanya. Banyak banget ya ini yang ingin bertanya Boleh. ya. Waduh, Iya, benar. waduh, Ini ada. banyak banget. Gak apa-apa, kita Ini Kak Feni yang milih atau saya ini Kak yang milih? eh kakak genre aja deh yang milih deh. Boleh, boleh. Hmm. Ahmad Febriansyah. Boleh, silahkan. Oke, terima kasih Kak Feni dan Kak Sandy atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Febriansyah, nomor urut 3. Tadi kan Kak Feni ngebahas tentang personal branding, yang dimana itu kita memasukkan beberapa identitas pribadi kita tuh ke dalam s.id tadi, dan kita publish di bio link. Itu apakah tidak berbahaya, Kak? Apakah itu tidak mengundang
misal ada yang mau berniat jahat sama kita, itu kan bisa menggunakan data pribadi kita, misal di CV. Itu kan ada data-data kita, ada kita dari mana, kita tinggal di mana, kita pendidikannya gimana. Itu kan ada Kak pastinya. Itu gimana sih Kak cara kita agar bangun personal branding, tapi tanpa kita itu membahayakan diri kita sendiri gitu loh Kak, tidak membahayakan identitas pribadi kita gitu. Terima kasih Kak Feni. Oke, terima kasih Ahmad Febriansyah atas pertanyaannya. Apakah nggak berbahaya gitu ya? Sebenarnya kita pun bersosial media itu penuh bahaya kali ya. Karena memang sosial media tuh banyak banget hal-hal yang mungkin bisa jadi data kita bocor atau segala macam gitu. Tapi karena perkembangan zaman ya lagi-lagi perkembangan zaman yang gimana kita tuh nggak bisa lepas sama digital gitu. Kita nggak bisa lepas sama internet gitu ya. Itu udah termasuk dalam makanan kita sehari-hari gitu. Nah, maka untuk mengantisipasi dari bahaya tersebut, kita perlu action, kita perlu sesuatu gimana ini nggak jadi bahaya apa yang kita lakuin gitu. Nah, kalau s.id gitu ya, apakah bahaya kita udah buat microsite, terus masukin informasi kita, terus kita masukin ke dalam bio link gitu. Tentunya nggak berbahaya asalkan kalian tidak masukin sesuatu yang sensitif gitu. Misalkan kalian masukin nomor WhatsApp pribadi kalian gitu. Terus kalian masukin yang terlalu sensitif gitu ya. Mungkin CV kalian dimasukin ke dalam bio link gitu, mungkin itu agak sensitif. Nah, itu kan kalian bisa hindari, kalian bisa ngelakuin gitu. Jadi seperti itu. Untuk CV yang tadi saya jelasin di microsite itu buat CV bukan masukin CV. Jadi habis CV kalian udah dibuat, kalian tuh bisa hapus CV di dalam microsite-nya gitu. Jadi nggak perlu ditampilin ke dalam microsite, tapi CV kalian udah jadi gitu. Jadi kalian bisa antisipasi dengan isi konten-konten yang memang sekiranya ini nggak bahaya buat kita. Terus gimana dong Kak kalau misalkan kita mau membangun personal branding tapi kita pengen dilirik sama partner untuk mungkin kerjasama atau segala macam gitu. Nah, kalau dari saya sih mungkin personal untuk komunikasi kalian bisa masukin email. Jadi kalau misalkan ada yang tertarik dengan kalian untuk kerjasama gitu, kalian bisa masukin email kalian ke dalam bio link Microsoft kalian gitu. Jadi kalian bisa coba antisipasi tersebut. Gitu kalau dari saya sih. Gimana nih? Sudah puas atau masih nyanggah lagi Sudah, boleh banget, Kak. terima kasih. Nih, BTW Oke. aku udah yang promosi dikit ya Kak. Kalau teman-teman bisa lihat Microsoft aku di s.id/Ahmad Febriansyah ya. Makasih Kak Feni. Oke, boleh taruh di kolom chat, boleh banget gitu. Oke. Baik, baik. Terima Teman-teman kasih. link teman-teman. Link microsite teman-teman bisa masukin di kolom chat, boleh banget gitu. Oke, next. Next, boleh Amirul Hafid. Baik Kak, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Amno Hafi dengan nomor 27. Sebelumnya uh, terima kasih banyak Kak atas informasi yang telah diberikan. Itu sangat mendukung sekali. Kebetulan saya adalah anak matematika yang tentunya sudah tidak asing lagi dengan perkodingan. Nah, ini menurut saya web yang sangat mudah untuk membranding diri kita sendiri. Nah, terus terima kasih banyak Kak. Kemudian yang kedua, izin untuk bertanya terkait personal branding. Beberapa hari lalu saya telah mengisi terkait materi personal branding itu sendiri di acara Duta Ibnu Unesa. Nah, eh, ada salah satu peserta yang bertanya terkait Kak, apakah kalau kita melakukan personal branding itu tidak bahaya untuk diri kita? Nah, mungkin Kak Febri tadi terkait bahaya yang secara fisik. Nah, kalau ini secara mungkin supra apa ya? Secara goib gitu loh Kak. Nah mungkin teman-teman semua tahu dan juga Kakak tahu terkait penyakit AIN ya kan.
Nah, kalau kita banyak sekali mempost, kemudian banyak sekali pujian. Nah, ketika pujiannya yang tidak ada unsur-unsur, kalau di Islam kayak alhamdulillah dan lain sebagainya, itu eh, besar sekali untuk kemungkinan mengidap penyakit ain. Nah, itu bagaimana menurut pandangan dari Kak Feni? Dan yang kedua, apakah ada ketentuan untuk pembuatan video ini? Apakah kita boleh melibatkan orang lain dan lain sebagainya? Gitu, Kak. Terima kasih atas kesempatannya sekali lagi. Oke, terima kasih dari Aminul, Kak David. Oke, pertanyaannya agak saya bingung juga ya. Pertanyaan tentang apakah kalau kita terlalu over untuk membranding di Microsoft itu akan menjadi ain? Sebenarnya saya juga nggak tahu ya kalau secara agama, tapi yang tadi saya jelasin bahwa jangan oversharing gitu. Maksudnya jangan oversharing tapi juga jangan terlalu dikit kontennya. Oversharing itu dalam artian kayak sesuatu yang mungkin kita nggak perlu penting dimasukin ke dalam situ gitu ya. Tapi kita masukin gitu. Itu kan termasuk oversharing. Misalkan sesuatu yang memang nggak relate sama personal branding kita gitu. Jadi mungkin dari teman-teman coba pikir gimana nggak oversharing tapi nggak terlalu sedikit kontennya jadi sosok yang dimana konten-konten kalian tuh relate sama yang pengen kalian brandingin gitu. Dan kalau untuk tadi Ain doang atau apa lagi nih? Sama tadi, Kak, terkait tuan pembuatan video, apakah kita diperbolehkan untuk berkolaborasi dengan teman kita seperti itu? Apakah Hmm. ya? Boleh banget. Soalnya juga ada tuh konten genre yang mereka mungkin bareng-bareng kali ya sama temennya jadi satu video gitu. Tapi isi kontennya beda-beda itu boleh-boleh banget. Boleh banget gitu. Yang penting mungkin kalau misalkan kalian sama teman kalian mungkin kalian kalian yang lebih di highlight gitu. Jadi kita bisa tahu nih oh ternyata video ini tuh walaupun sama teman-teman tapi dianya yang menjadi figur utamanya gitu. Mungkin dia yang lebih ngejelasin atau segala macam gitu. Jadi boleh banget gitu. Oke. Oke, Kak, Mas terima udah. kasih. Oke. Sama. Oke, nextnya. Wah, terima kasih nih, Kak Feni. Kita lanjut ya Kak ya. Ini ada penanya ketiga, ada Naisila Tuzwa. Boleh pertanyaannya. Oke, terima kasih Kak atas kesempatannya. Terima kasih Kak Sandy dan juga Kak Fendi. Aku izin bertanya mengenai personal branding yang ada di sini juga sama Kak Fendi. Tadi aku tertarik sekali. Dan tentang konten yang nantinya akan diupload di microsite Kak. Nah, menurut Kak Fendi sebagai speaker personal branding, menurut Kak Fendi bagaimana sih video yang menarik dan relevan dan juga cocok untuk anak muda sehingga nanti bagaimana rate-nya itu bisa naik dan tershare di media sosial lebih luas seperti itu kan banyak tuh video-video yang masuk di home atau di FYP dan lain sebagainya. Nah, itu apakah ada cara tips and triknya dari Kak Feni? Mohon sharingnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Naishila Tuzahwa. Terima kasih atas pertanyaannya. Gimana tipsnya gitu ya? Kalau tips dari saya juga sebelumnya sebelum di sebagai speakers ini di S.id saya megang sosmed, di mana di sini juga ada Mbak Alif sebagai Mbak Alif dari S.id, dia juga sosmed S.id. Jadi saya mungkin dari referensi saya yang pernah megang sosmed juga, kalau tips dari saya adalah kontennya itu pasti relate. Yang eh, kehidupan secara general. Misalkan kalau menurut saya konten, misalkan kalian spesifik kontenin tentang genre kalian gitu.
kan nggak semua orang relate gitu. Mungkin ya kalian bisa upload tentang genre kalian, tapi jangan menjadikan itu sebagai bahan utama karena nggak semua audiens di sosial media tuh relate sama kalian gitu. Itu yang pertama, yang pasti relate, yang relatable, yang sesuai, nggak usah jauh-jauh, yang sesuai kayak keseharian kita, kegelisahan kita setiap hari itu apa gitu, itu bisa. Terus yang kedua, kalau dari saya adalah kita fokus kepada 5 detik pertama gitu. Jadi kalau video itu kita fokus pada 5 detik pertama yang dimana orang tuh akhirnya nonton ke detik-detik selanjutnya bahkan sampai videonya berakhir gitu. Jadi kalian bisa pikirin konten yang dimana 5 detik pertama itu bikin orang tuh mau nonton gitu, menarik gitu. Kalau yang saya lihat saat ini mungkin kalian mungkin ada lewat di beranda kalian kayak bikin konten film-film drama-drama ala gitu, kayak drama Cina gitu. Itu kan 5 detik pertama itu seru banget dan akhirnya saya pun juga jadi korban. Jadi saya akhirnya juga nonton sampai akhir gitu. Nah, itu kalian bisa bisa jadi referensi kalian yang gimana 5 detik pertama kalian coba menarik nggak nih gitu. Gitu. Terus tadi yang keberapa tuh? Ketiga. Terus kalau dari saya adalah kalian bisa pakai kalau misalkan postingan gitu kalian mungkin bisa pakai sound-sound yang lagi relate saat ini kayak gitu ya. Yang dimana kayaknya ini tuh lagi naik daun nih soundnya gitu. Kalian bisa coba gitu, kalian bisa terapin. Kan biasanya kalau bikin video edukasi kan bukan hanya postingan aja tapi kan bisa bentuk video kayak kalian misalkan lagi ngetik terus di sini ada kayak 5 tips bikin CV yang menarik gitu. 1, 2, 3, 4 gitu. Itu kan pakai sound gitu, nggak pakai omongan kalian bisa kan. Nah, itu kalian bisa pakai sound yang mungkin lagi naik daun, sering dipakai. Nah, itu kan salah satu cara kalian untuk apa, naikin, video kalian gitu. Jadi yang pasti itu, yang pasti bikin video kalian menarik. Karena menurut saya, sebagus apapun konten kalian, kalau misalkan nggak ada yang nonton, itu percuma gitu. Karena sekarang tuh kayak video yang nggak banyak viewersnya gitu. Jadi yang pasti gimana cara kalian narik audiens dulu biar nontonin, konten kalian gitu. Jadi pastiin, cari strategi kayak yang tadi udah aku sebutin gitu. Oke, gimana? Apakah sudah puas atau mau sanggah lagi? Boleh banget. Oke, siap. Oke, boleh, kita next. Ini sampai jam berapa nih? Takutnya kalian udah pada ngantuk nih. Berapa Sampai lagi nanti nih? jam Berapa lagi nih? 9 Kak, masih ada waktu. Kita Oke, cukupkan masih ada pertanyaannya atau ini masih ada yang ingin bertanya nih Kak, saking Boleh excitednya. deh, boleh banget nanya. Nanti aku jawab sesingkat mungkin ya biar kalian nggak ngantuk. Udah malam juga nih. Ya, boleh. Abida Oke. Martiza. Baik, Kak, apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar. Izin memperkenalkan diri ya, Kak. Nama saya Abida Martiza dari Man 1 Jepara dengan nomor finalis 5. Sebenarnya saya mau minta tips sih, Kak, ke Kak Feni. Di era Gen Z ini kan banyak nih, Kak, yang susah banget buat konsisten. Nah, gimana cara untuk menjaga konsisten personal branding di lingkungan profesional maupun di lingkungan pribadi? Terima kasih. Oke, cara membangun personal branding di lingkungan profesional ya? Dan menjaga konsistennya, Kak, itu yang susah kayaknya. Iya, betul, betul, betul. Jadi, oke, terima kasih pertanyaannya, Bida. Jadi, cara untuk konsisten ya dalam membangun personal branding gitu. Yang pasti tadi kita harus sering-sering upload secara terjadwal gitu ya. Lagi-lagi nggak oversharing tapi terjadwal yang dimana mungkin kita bisa seminggu 3 kali upload konten-kontennya segala macam gitu. Konten-konten yang relate dan pasti bermanfaat buat audiens gitu. Nah, cara konsistennya adalah mungkin
dari niat kita sendiri kali ya. Kalau misalkan kita niat untuk bangun personal branding kita gitu, mungkin kita bisa pakai table untuk saya hari Senin mau upload tentang tips CV gitu. Terus saya nanti hari Kamis mau upload apa segala macam itu table gitu ya. Untuk biar kalian terjadwal dan pastinya jangan iri. Mungkin kalian udah bikin konten terus kayak orang lain temen kalian bikin konten ternyata viewersnya lebih banyak gitu. Terus kalian iri terus give up gitu kan. Udah nggak mau nyoba lagi gitu enggak. Karena ada masanya kalian apa naik gitu dari konten kalian asalkan konsisten aja gitu kalau dari saya ya. Terima kasih Kak Feni, cukup membantu. Oke. eh Kayaknya udah agak ini. Mungkin 2 lagi kali ya. Tadi tuh yang udah 2. Nah, nanti sih bisa di kolom chat nanti dibantu dari Kak Alif, Kak Alifia. Ada Kak Alifia dari s.id gitu. Mungkin 2 Ya, lagi bisa open mic kali ya. boleh Kak. Hmm, Ada dan jauh hari boleh? oke. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya Kak Feni Putri. Jadi terkait personal branding kan memang tidak luput dari membuat konten sosial media seperti Instagram dan TikTok, Kak. Nah, yang ingin aku tanyakan adalah eh, sasaran target penonton kita itu kan memang Gen Z ataupun generasi-generasi yang masih 20 tahunan dan anak-anak muda lah Kak intinya. Nah, itu tuh supaya kita tetap konsisten menarik perhatian mereka, itu tuh kita harus membuat style konten yang profesional maupun kita buat style yang asik gitu Kak. Yang personnya berubah. Oh, seorang konten kreator yang tipenya asik, tidak bisa profesional. Namun selain itu juga kalau misal kita fokus di profesional saja, kita juga dicap, oh orang ini kurang menarik perhatian Gen Z yang notabene asik. Nah, kayak gitu kita harus stay di style yang mana, Kak? Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibran atas pertanyaannya. Balik lagi ke tadi yang udah saya ingat ada namanya buat diri otentik gitu. Apa tuh maksudnya? Gitu ya. Jadikan diri kalian, bangun diri kalian secara otentik yang dimana memang sesuai sama passion kita gitu. Eh, Diri kalian memang pengennya kalian lebih cocok dan lebih suka untuk komunikasi secara santai gitu. It's okay, yang penting kan isi kontennya menarik gitu ya dan bermanfaat gitu. Tapi bukan berarti kalau misalkan kalian lebih santai kayak gitu nggak dicap sebagai nggak profesional, nggak juga. Karena orang menilai profesional nggak profesional itu dari isi konten yang kita masukin gitu. Misalkan kalian memang kontennya tentang education, walaupun kalian ngasih materinya secara santai, tapi materinya bagus dan relatable gitu ya, orang nggak akan ngecap kalian nggak profesional gitu. Jadi bisa kalian coba gitu. Tapi kalau misalkan kalian lebih cocok lebih profesional, lebih formal, it's okay gitu. Namanya juga manusia pasti kan ada sisi humorisnya gitu. Nah, kalian bisa masukin sisi humoris kalian gitu. Jadi lagi-lagi sesuai otentik diri kalian, kalian lebih nyaman pakai apa gitu. Karena ini kan personal branding sistemnya lifetime ya, yang dimana terus-terusan gitu. Jangan kalian emang orangnya lebih suka santai tapi kalian bikin kontennya profesional, lama-lama kalian bosan, lama-lama kalian nggak ada tenaga buat bikin konten gitu. Jadi bikin konten yang sesuai sama hati kalian dan passion kalian seperti itu. Oke, siap sudah? Boleh nextnya? Boleh terakhir Anandita. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Anandita Syeni.
Apakah suara saya terdengar? Oke, terdengar. Oke, saya mau tanya Kak, untuk personal branding sendiri kan pasti yang kita liatin hal-hal yang baik atau hal-hal yang emang ini ingin dikenalkan dari diri kita untuk lain gitu kan. Nah, tapi kadang-kadang tuh kayak ada beberapa teman kita yang kayak malah ngejekin kayak, ih habis tipes ya videonya kayak gitu. Nah, itu kira-kira respon kita biar tidak terlihat sombong itu bagaimana Kak? Terima kasih. Oke, biar nggak kelihatan sombong gitu ya. Kalau menurut saya sih personal branding memang harus sombong ya. Sombongin apa yang kita punya kali ya. Asalkan tadi lagi-lagi nggak oversharing gitu ya. Jadi eh namanya sosial media itu konsumsi publik dan kalian nggak bisa kayak gue nggak mau di komen gini, gue bakal down kalau di komen kayak gini, ih sombong segala macam, enggak. Kalian nggak bisa ngehandle itu karena sosial media itu konsumsi publik, terserah publik mau komentarin apa, asalkan kalian sadar bahwa konten yang kalian sharing itu nggak oversharing dan memang ada manfaatnya gitu, memang berisi dari konten kalian gitu. Jadi kalau misalkan dibilang oversharing ya kalian bisa menjawab dengan profesional jawabannya kayak sesuai kalau ya karena memang konten ini sangat relatable dan ini bisa ngebantu audiens segala macam kayak gitu. Jadi gak usah takut sama komentar orang karena memang di sosial media itu kita nggak bisa handle komentar gitu. Pada saya itu aja. Wow, pas banget 25:09. Nah, ini sadly eh ada ada 3 penanya ya yang tidak yang belum bisa nih open mic. Sorry banget karena udah jam segini. Mungkin kalau mau lebih lanjut teman-teman bisa banget eh DM Instagramnya kita di homes.id mau nanya-nanya tentang konten-konten video tadi ya kayak Kak, aku mau bikin videonya kayak gimana ya, bagusnya segala macam boleh banget di DM aja ke adminnya ramah banget kok. Mimin Saidinya ramah banget. Jadi kalau teman-teman butuh referensi boleh banget chat admin di Instagram gitu. Seperti itu kalau dari saya. Baik, terima kasih banyak nih kepada Kak Feni Putri yang sudah menjawab pertanyaan dari kita sehingga kita lebih paham, lebih mengerti tentang SID sendiri. Jadi teman-teman, alhamdulillah kita kali ini sudah di akhir sesi. Jadi aku mau kilas balik nih sama yang udah disampaikan sama Kak Putri bahwasannya tadi dikatakan bahwasannya personal branding adalah cara kita menciptakan identitas pribadi. Tujuannya apa? Yaitu untuk orang itu mengetahui siapa kita. Dan tadi ada kata kunci satu yaitu kita harus fokus dalam satu bidang saja. Baik teman-teman, eh, tadi tentang SID juga microset yang sudah disampaikan sama Kak Putri untuk penugasannya juga untuk membuat konten tentang personal branding bisa dibuat semenarik mungkin, sekreatif mungkin supaya kalian bisa menjadi eh, dua yang paling bagus dan juga konten terbaik seperti itu. Kalau ini teman-teman dapat apa tadi ya Kak ya? Semuanya dapat merchandise nih. Kira-kira moderatornya juga dapat nggak ya, Kak? Moderatornya ini ya, kakak-kakak genre ya. Oke, siap deh nanti. Nah, Wah, terima siapin buat kasih. kakak-kakak genre yang sudah effort gitu ya. Terima kasih banyak, Kak Putri. Oke, teman-teman, karena ini sudah sesi akhir, aku minta tolong buat kita foto bareng dulu ya, foto bersama. Boleh? Salam genrenya. Sebentar ya. Aku hitung ya. Satu, dua, tiga.
Sekali lagi. 1, 2, 3. Boleh berencana itu keren? Sebentar. Oke. 1, 2, 3. Oke. Benar, satu kali lagi. Yuk, berencana itu keren. 1, 2, 3. Sudah, terima kasih semuanya. Nah, di akhir sesi ini ada yang mau mimpin salam genre atau enggak? Boleh aku minta satu aja, cowok atau cewek bebas. Boleh Cahaya Putra Ramadan. Baik Kak, ini saya pimpin. Boleh dimulai sekarang nggak? Boleh. Oh iya. Oke. Mari teman-teman sebelum mengakhiri sesi bincang genre yang terakhir kali ini, kita tutup dengan kita mengawali dengan salam genre ya teman-teman, biar pada semangat semua buat ngejalanin presentasi dan wawancara buat besok pagi. Oke ya teman-teman, kita awali semuanya. Boleh dinyalain dong mikrofonnya biar teman-teman kita mulai. Salam genre. Salam. Remaja genre. Cerdas. Ya. Ya. Genre Indonesia. Saatnya muda yang berencana. yang berencana. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Halo. Terima kasih buat semuanya yang join Zoom pada malam hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan Kak Feni Putri tadi bisa bermanfaat bagi kita dan juga orang lain. Kita bisa membuat konten yang lebih menarik sehingga orang juga bisa mulai untuk membangun personal brandingnya melalui media sosial. Nah, tetap semangat. Besok masih ada kegiatan lagi, jaga kesehatan, bersiapkan dengan baik. Kita bertemu besok. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat semua. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Sandi. Sama-sama. Terima kasih. Izin Nip ya. Terima kasih Kak Feni. Terima kasih Kak Feni. Kak moderator, apakah saya bisa menanyakan? Moderator. Boleh, siapa tadi yang bertanya? Ini tadi kan saya kan presensi itu nggak bisa Kak, gara-gara filenya kebesaran, screenshotnya. Nah, itu boleh absen di luar Zoom nggak, Kak? Nanti coba saya tanyakan ya. Sementara berarti ini belum bisa ya? Belum bisa, Kak, gara-gara filenya terlalu besar. Coba di-compare dulu, dikompres. Teman-teman yang lainnya sudah bisa semua? Udah, Kak. Sudah, kebetulan. Izin bertanya. Iya. Untuk tadi login microsite membuat akun, ternyata tuh banyak teman-teman yang terkendala buat masuk ke akunnya, buat akun barunya itu pada stuck. Ada sekitar 3-4 anak yang nggak bisa bikin akun microsite. Nah ini ya, setelah ini apakah ada bimbingannya lagi atau bagaimana? Soalnya itu tinggal diklik bagian
buat akun, tapi tidak mau diklik, tidak mau terklik, stuck di situ. Boleh. Nanti dicoba nanti ya. Setelah ini siapa tahu bisa. Kalau memang sampai besok belum bisa, nanti coba konsultasi sama itu SID-nya langsung ya. Bisa DM di Instagramnya dan juga kalian jangan lupa follow gitu. Udah semuanya? Sudah Kak, boleh live kan? Udah. Boleh live. Ya, boleh. Selamat beristirahat. Persiapkan diri kalian besok. Semangat. Yuk Kak Sandy. Kak. Juga. Ya, Kak, makasih Kak. Semangat juga Kak Sandy. makasih. Bye-bye.